Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahu alaihi. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru Madrasah Aliyah Nurul Huda Medini yang berbahagia, hari ini kegiatan maksama hari kedua, Selasa tanggal 14 Juli 2020. Saya perkenalkan Ahmad Surajudin mengisi materi atau mengampu materi kegiatan belajar mengajar dan pengenalan kurikulum yang ada di Madrasah Aliyah Nurul Huda. Baik, anak sekalian, tetap berada di kegiatan Madrasah Aliyah. Kita tahu bahwa dunia pendidikan tidak lepas adanya kurikulum. Untuk Madrasah Aliyah Nurul Huda Medini menerapkan kurikulum 2013. Dalam hal ini mengacu pada KMA 183 tahun 2019, yaitu tentang pedoman kurikulum PAI dan bahasa Arab di madrasah, serta KMA nomor 184 terkait tahun 2019 terkait dengan implementasi kurikulum yang ada di madrasah. Oleh karena itu, kita tahu bahwa kurikulum di MA Nurul Huda mengenai struktur kurikulumnya adalah ada kelompok A, kelompok wajib. Kelompok wajib ini adalah mata pelajaran yang dikelola oleh pusat, yaitu pertama adalah PAI, Pendidikan Agama Islam, terdiri dari Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis dalam satu minggu kelas 10, 11, dan 12 ini 2 jam pelajaran. Kemudian untuk akidah akhlak 2 jam pelajaran per minggu atau tatap muka. Yang ketiga adalah fikih, 2 jam pelajaran. Yang keempat adalah sejarah kebudayaan Islam atau SKI, 2 jam. Dilanjutkan dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 2 jam pelajaran per minggu. Matematika, yaitu matematika wajib, ini 4 jam pelajaran per minggu. Kemudian bahasa Indonesia 4 jam pelajaran per minggu. Kemudian ada lagi namanya sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia ini 2 jam per minggu. Kemudian ada lagi pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab ini khusus untuk kelas 10 itu 4 jam per minggu, tapi untuk kelas 11 dan kelas 12 2 jam per minggu. Kemudian yang terakhir adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Mata pelajaran bahasa Inggris untuk KMA 184 itu 3 jam per minggu. Kalau sebelumnya bahasa Inggris hanya 2 jam per minggu. Itu masuk pada mata pelajaran wajib atau A. Kemudian yang kedua ada mata pelajaran wajib B, yaitu seni budaya, 2 jam per minggu. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, 2 jam per minggu. Kemudian prakarya dan kewirausahaan, itu 2 jam per minggu. Kemudian ada lagi yang namanya kelompok C, yaitu kelompok peminatan.
Di Madrasah Aliyah Nurul Huda, kelompok peminatannya ada dua. Yang pertama adalah peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau kelompok MIPA. Ini ada 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah matematika peminatan. Itu per minggunya 4 jam. Biologi 4 jam, fisika 4 jam. Fisika untuk kelas 10 itu 3 jam, untuk kelas 12 dan 11 itu adalah 4 jam 4 jam. Kemudian yang terakhir kimia untuk kelas 10 3 jam, kelas 11 4 jam, kemudian yang kelas 12 juga 4 jam, mestinya begitu. Adapun jurusan ilmu pengetahuan sosial atau peminatan IPS itu terdiri dari mata pelajaran sejarah. Kalau yang di struktur kurikulum yang wajib tadi ada sejarah Indonesia. Ini khusus untuk IPS ada sejarah. Itu 3 jam per minggu. Kemudian ekonomi 3 jam per minggu. Sosiologi 3 jam per minggu. Kemudian geografi 3 jam per minggu. Kemudian masih diikuti dengan mata pelajaran muatan lokal. Di MA Nurul Huda muatan lokalnya ada 4. Nomor 1 adalah bahasa Jawa 2 jam per minggu. Ke NU-an atau ahli sunnah wal jamaah atau aswaja itu 1 jam per minggu. Ditambah dengan usul fiqh 1 jam per minggu. Kemudian ada lagi yang namanya tahfidz. Khusus untuk kelas 12 tahun ini ada pelajaran namanya Fathul Qorib. Kalau di kelas 10 ada usul fiqh kelas 10 dan 11. Sehingga jumlah mata pelajaran yang dipelajari di MA baik wajib A, wajib B, peminatan dan muatan lokal itu kalau kita hitung ada 22 mata pelajaran. Anak-anakku sekalian, peserta Matsama yang berbahagia, memang kita tahu bahwa selain mata pelajaran kita juga ada kegiatan yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler pertama di MA yang wajib itu adalah pramuka. Kemudian ada PMR, Palang Merah Remaja, ada desain grafis atau komputer, kemudian olahraga, voli. Kemudian ada yang namanya karate atau pencaksilat. Ditambah lagi yaitu kegiatan Islami adanya rebana. Ya. Kemudian ada juga teater. Ini diharapkan kalian nanti bisa mengikuti kegiatan ekstra itu. Kemudian terkait dengan metode pembelajaran yang ada di MA, di dalam kesehariannya Bapak Ibu guru mengajar dengan sesuai metode-metode yang mereka kuasai sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Di antaranya ada metode strategi pembelajaran dengan jigsaw, ada base problem introduction, ada juga inquiry learning dan lain-lain. Ini tujuannya adalah supaya kalian nanti di dalam kelas itu bisa memahami dari materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oleh karenanya nanti disiapkan, jangan lupa semangat, kemudian menyiapkan buku-buku yang sekarang yang kita lagi kegiatan adalah pembelajaran jarak jauh. Kalian diharapkan bisa aktif melalui program e-learning atau bisa Anda mengakses buku pelajaran yang ada di Kementerian Agama. Sekali lagi, untuk guru-guru yang ada di Madrasah Aliyah Nurul Huda saya kenalkan secara struktural. Yang pertama adalah Bapak Kepala Madrasah. Ini Bapak Haji Muhammad Rubai Zafrullah SAG MSI. Di samping beliau menempatkan diri pada posisi kepala madrasah, beliau juga mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian yang kedua adalah saya sendiri, Pak Ahmad Surajuddin SPDI.
ini adalah mengampu mata pelajaran biologi. Di samping itu diberi tugas sebagai wakil kepala madrasah bidang kurikulum, yaitu untuk mengatur strategi pembelajaran dan mengatur jadwal yang ada di madrasah aliyah itu. Yang ketiga adalah Bapak Dr. Andes Haji Abdul Halim. Ini adalah beliau mengampu mata pelajaran sosiologi. Beliau juga diberi kewenangan sebagai wakil kepala madrasah bidang sarpras, sarana dan prasarana. Kemudian yang keempat, Abdul Latif SE SPD. Ini adalah sehariannya dia mengampu mata pelajaran pendidikan, jasmani, olahraga dan kesehatan. Juga diberi wewenang sebagai wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Selanjutnya adalah Bapak Dr. Andes Haji Fadil. Ini adalah mapel muatan lokal, yaitu mapel usul fiqh. Selanjutnya adalah Bapak Mindarwoto. Bapak Mindarwoto ini sehariannya dia mengajar sejarah Indonesia dan sejarah peminatan IPS. Kemudian ada Bapak Adib Mokhtar SE. Ini adalah beliau mengampu mata pelajaran ekonomi. Khusus untuk ekonomi ini hanya di peminatan IPS. Berikutnya adalah Bapak Nurholis SPD. Beliau adalah mengampu bahasa Inggris. Kemudian ada lagi selanjutnya Bapak Haji Ruhani, mengampu mata pelajaran fikih khusus kelas 11 dan 12. Dilanjutkan dengan pengampu mata pelajaran fikih untuk kelas 10, yaitu Bapak Ahmad Samsudin, khusus untuk pelajaran fikih ditambah dengan muatan lokal ke NU-an. Bu Itawati, Sri Itawati adalah pengampu bahasa Indonesia kelas 10 sampai 12. Kemudian untuk PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di MA Nurul Huda ini ada dua guru. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Najib SPD. Kemudian yang kedua adalah ada Bu Eko Eti Purwani. Nah, kemudian berikutnya ada Bu Rosida. Ini adalah pengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ada lagi Bu Nikmatul Kholidah, ini mengampu mata pelajaran fisika dan kimia. Ada lagi Bu Nur Hidayah, ini bahasa Inggris. Serta lintas minat, nanti bahasa Inggrisnya ada dua, mata pelajaran bahasa Inggris wajib dan lintas minat, pendalaman materi bahasa Inggris. Ada lagi guru matematika kita, yaitu Bu Hayatin Nekmah SPD. Ada lagi guru matematika yang satu, Bu Himmatul Kuliah. Kemudian ada lagi Bapak Kiai Haji Nur Halim MSI. Beliau adalah mengampu muatan lokal, mata pelajaran muatan lokal, yaitu Fathul Qorib. Ada lagi nanti juga ada yang namanya bimbingan konseling. Di sini ada satu guru, yaitu Bu Hani Zulfa SPD. Nah, kira-kira gambaran guru yang ada di tempat kita, alhamdulillah secara kompetensi akademik semuanya ada S2 dan ada S1 sesuai dengan bidangnya. Nah, ini harapan saya ke depan kalian bisa merasa nyaman karena diampu oleh Bapak Ibu guru yang punya kompeten di bidangnya. Sehingga harapan saya ketika nanti pembelajaran sudah normal, kita ikuti sesuai dengan rencana pembelajaran. Perlu kalian ketahui bahwa di MA Nurul Huda ini di tingkatan madrasah aliyah, pertemuan 1 jam pelajaran itu ada 45 menit. Berbeda dengan di sanawiyah. Kalau di sanawiyah atau SMP adalah per 1 jam pelajaran atau jam tatap muka itu ada 40 menit.
Alhamdulillah untuk MA Nur Huda tahun ini akan membuka ruang belajar, yaitu ada 8 rombel atau rombongan belajar. Kita tahu bahwa tadi peminatan di tempat kita ada 3 ya, ada 2, yaitu peminatan MIPA. Untuk rencana tahun ini yang kalian nanti insya Allah saya bagi menjadi 2 kelas untuk MIPA 1 dan MIPA 2. Kemudian yang IPS nanti 1 kelas. Kemudian yang kelas 11 IPS 1 kelas, yang MIPA 1 kelas. Adapun kelas 12 ini ada 2 IPS 1 dan 2, kemudian MIPA hanya 1. Sehingga kita ada 8 kelas. Insya Allah dengan strategi pembelajaran yang disampaikan Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan cita-cita kalian di dalam menempuh di Madrasah Aliyah ini bisa sukses dengan rencana yang kamu harapkan. Jangan lupa tetap semangat. Saya kasih semangat untuk kalian. Nanti kalau ketemu dengan guru bisa kita sampaikan 3S, yaitu salam, senyum, dan sapa. Ketemu dengan Bapak Ibu Guru, ya kita kasih salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Ini mendoakan kepada Bapak Ibu Guru kita. Kemudian kita senyum. Oh, senyum itu kan ibadah. Jadi sebaiknya kalian senyum terhadap Bapak Ibu Guru. Kemudian yang terakhir adalah sapa. Dari mana Pak? Bagaimana Pak? Atau kalau secara bahasa Jawa saking pundi badhe menopo, ini harus kita tunjukkan, kita saling menyapa. Karena dengan menyapa itu akan terjadi komunikasi di antara kita. Jadi kita kembangkan di kurikulum K13 ini ada yang namanya kolaboratif, komunikatif, kreatif, dan kritik. Jadi kalian tidak usah ragu-ragu. Nah, untuk mengkritik, untuk bertanya, ini juga harus ada aturannya. Ya, harapan saya mudah-mudahan kalian bisa betah di sini. Tata tertibnya insya Allah nanti akan kami sampaikan pada saat kita normal nanti. Saya kira itu dari saya, Pak Ahmad Sirajuddin, menyampaikan yaitu tentang kurikulum K13 yang ada di MA Nur Huda sesuai dengan KMA 184 dan KMA 183 tahun 2019. Kemudian yang terakhir, jangan lupa persiapkan buku-buku yang akan kamu siapkan sesuai mata pelajaran yang saya sampaikan tadi. Demikian, selamat beraktivitas kembali dan selamat belajar. Semoga kita sukses untuk masa yang akan datang. Jangan lupa, belajar adalah sepanjang hayat. The long life education, sepanjang zaman. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, atau utlubul ilma walau bisin. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.